Nah, Alkitab dengan jelas menuliskan Tuhan mau menghidupkan kita melalui firman. Bukalah Alkitab saudara, lagi-lagi dari buku Yohanes pasalnya yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama ayatnya yang ke-63. Yohanes pasal 6 ayat 63. Apakah saudara siap? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Siapa yang memberi hidup? Roh. Roh siapa? Roh Tuhan, Roh Kudus. Roh Tuhan, Roh Kudus memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Izinkan saya membacakan ayat ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Yohanes 6 ayat 63 dituliskan di sini, yang membuat manusia hidup ialah roh Allah. Kekuatan manusia tidak ada gunanya. Kata-kata yang kukatakan kepadamu ini adalah kata-kata roh Allah dan kata-kata yang memberi hidup. Luar biasa kebenaran firman ini. Imanilah saudaraku. Yang memberikan Zoe, kehidupan Tuhan kepada kita adalah Roh Kudus. Tidak heran ketika Tuhan Yesus masih di dunia ini, dia pernah berkata kepada seorang yang bernama Nikodemus bahwa dilahirkan kembali dari rohlah yang membawa kepada hidup yang kekal, Zoe atau kehidupan Tuhan itu sendiri. Saya membaca dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai 7. Yohanes 3 ayat 5 sampai 7. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Amin. Kita harus dilahirkan kembali. Saudaraku, biar saudara menerima kelahiran yang baru di dalam Yesus. Kalau selama ini saudara sudah berbuat baik, tapi hati kecil saudara belum dapat memiliki kepastian atau jaminan, saya ini sebenarnya sudah dilahirkan baru atau belum? Kalau ada pertanyaan demikian, saudaraku, maka itu berarti sesungguhnya saudara perlu dilahirkan kembali. Kalau saudara masih memiliki pertanyaan seperti itu, pagi hari ini berita baik bagi saudara. Saudara bisa dilahirkan kembali oleh roh Allah, oleh Roh Kudus, oleh roh Tuhan. Nanti selesai firman Tuhan ini, izinkan saya memimpin saudara dalam doa untuk keselamatan jiwa saudara. Jadi bukalah hati saudara untuk Tuhan. Amin. Nah, kembali kepada Yohanes 6 ayat 63 tadi. Di dalam bagian berikutnya dikatakan kekuatan manusia tidak ada gunanya. Berarti kita perlu kekuatan yang lebih tinggi. Kekuatan roh Allah. Kehidupan Tuhan sendiri. Zoe. Karena ketika melawan penyakit, kekuatan kita manusia terbatas. Apalagi ketika kita berhadapan dengan tekanan iblis, kuasa-kuasa kegelapan, maka kepintaran manusia, kekuatan manusia akan tertipu oleh iblis yang adalah bapa daripada penipu. Apalagi melawan kematian, tidak ada manusia yang sanggup mengalahkan kematian. Itu sebabnya ayat ini mengatakan kekuatan manusia tidak ada gunanya. Kita perlu memiliki dan mengaktifkan kuasa Roh Kudus untuk menerima Zoe dalam hidup kita. Zakaria 4 ayat 6, bukalah Alkitab saudara. Dari buku Zakaria pasalnya yang keempat, ayat yang ke-6. 1, 2, 3, ya. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, ini pun ada juga lagunya saudaraku, sehingga itu bisa mudah kita ingat. Bukan kuat, bukan dengan kegagahan, tapi dengan apa? Tapi oleh kuasa roh Tuhan. Gunung yang tinggi, gunung yang tinggi kan diratakan. Imani sungguh-sungguh, setiap jalan yang tertutup kan dibuka. Kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus kan mengalir
yang mustahil dalam namanya. Amin. Saudara percaya itu? Tapi bukan dengan kuat kita, melainkan dengan Roh Tuhan. Katakan, bukan kuat saya, tetapi kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam saya. Pagi hari ini terimalah firman Tuhan dan terimalah Roh Kudus yang menghidupkan kita. Di dalam Yehezkiel 37 ayat 14, Yehezkiel 37 ayat 14 saya bacakan. Firman Tuhan berkata, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Kalau ada tadi saudara datang ke tempat ini dengan lemas, firman Tuhan pada hari ini menghidupkan saudara. Roh Tuhan pada hari ini membuat saudara hidup kembali dengan semangat. Amin. Mari bersama-sama ucapkan pengakuan iman ini. Katakan, saya percaya kepada Yesus. Saya percaya kepada firman. Saya terima baptisan Roh Kudus. Roh Kudus menghidupkan firman di dalam pikiran saya. Semangat saya dihidupkan Roh Kudus. Iman pengharapan saya dihidupkan Roh Kudus. Visi saya dihidupkan Roh Kudus. Saya tolak tipu daya setan. Saya terima Zoe dari Roh Kudus. Saya punya hidup yang baru. Hidup yang menang. Hidup yang semangat. Hidup yang penuh visi. Hidup yang sukacita. Di dalam nama Yesus. Katakan amin. Haleluya. Jadikanlah bagi kita semuanya di dalam nama Yesus.